Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kartika Fenty Putra Syifa. Di sini saya akan mengedukasi mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu kesehatan reproduksi? Reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali dan produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru yang bertujuan untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah pada manusia untuk menghasilkan keturunan yang baru. Diawali dengan peristiwa pembuahan atau konsepsi. Selanjutnya adalah ruang lingkup kesehatan reproduksi. Ruang lingkup kesehatan reproduksi sangat luas. Hal ini mencakup keseluruhan hidup manusia sejak lahir sampai mati. Oleh karena itu, pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan siklus hidup atau life cycle approach yang di dalamnya terdapat isu kesehatan tentang kesetaraan gender, martabat dan pemberdayaan perempuan, serta peran dan tanggung jawab laki-laki. Hal ini meliputi yaitu yang pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Yang kedua, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi ISR termasuk HIV atau AIDS. Yang keempat, kesehatan reproduksi remaja. Yang kelima, berbagai aspek kesehatan reproduksi seperti kanker serviks, mutilasi genital, dan fistula. Definisi kesehatan reproduksi remaja, remaja adalah masa transisi antara masa anak dan masa dewasa, di mana terjadi pacu growth spurt, timbul ciri-ciri seks sekunder seperti fertilitis dan terjadi perubahan fisiologik serta kognitif menurut Solzhenitsyn pada tahun 2004. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Masa remaja yakni antara usia 10-19 tahun adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas menurut Widya Stuti pada tahun 2009. Adapun tumbuh dan kembang remaja, yang pertama perubahan fisik yang cukup mencolok terjadi ketika remaja baik perempuan dan laki-laki termasuk usia antara 9 sampai 15 tahun. Pada saat itu mereka tidak hanya tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih besar saja, tetapi juga terjadi perubahan-perubahan di dalam tubuh yang memungkinkan untuk berproduksi. Perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa atau sering dikenal dengan istilah masa pubertas ditandai dengan datangnya menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Selanjutnya adalah tumbuh dan kembang remaja. Yang pertama, mimpi basah remaja laki-laki. Memproduksi sperma setiap harinya, sperma bisa dikeluarkan melalui proses yang disebut ejakulasi, yaitu keluarnya sperma melalui penis. Ejakulasi bisa terjadi secara alami, tidak didasari oleh remaja laki-laki melalui mimpi basah. Lalu yang kedua adalah proses terjadinya menstruasi. Menstruasi terjadi karena sel telur yang diproduksi ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma dalam rahim. Sel telur tersebut menempel pada dinding rahim dan membentuk lapisan kemudian menipis dan luruh keluar melalui mulut rahim dan vagina dalam bentuk darah, yang biasanya terjadi antara 3 sampai 7 hari. Jarak antara satu haid dengan haid berikutnya tidak sama pada setiap orang, tergantung siklus menstruasinya. Adapun perubahan fisik remaja pada perempuan, mulai tumbuh payudara, lalu panggul mulai melebar dan membesar, mengalami menstruasi atau haid, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan kemaluan, lalu kulit rambut mulai berminyak, lalu keringat bertambah banyak, lengan dan tungkai bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi, lalu pantat berkembang dan lebih besar. Lalu pada laki-laki, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak, janggut, kumis, dan kemaluan laki-laki, lalu perubahan suara, lalu mulai diproduksinya sperma pada waktu-waktu tertentu seperti mimpi basah, lalu tumbuh bertambah berat dan tinggi, lalu keringat bertambah banyak, kulit rambut mulai berminyak, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar, lalu pundak dan dada bertambah besar dan bidang, lalu tumbuh jakun suara lebih besar, dan penis dan buah zakar bertambah besar. Lalu selanjutnya adalah kesehatan reproduksi remaja. Pada remaja, organ seksual berfungsi baik untuk reproduksi maupun rekreasi atau mendapatkan kenikmatan. Terjadi perubahan penampilan, bentuk maupun proporsi tubuh, serta fungsi fisiologis. Hormon yang mulai berfungsi juga mempengaruhi dorongan seks, sehingga remaja mulai tertarik dengan lawan jenis dan ingin mendapatkan kepuasan seksual. Meski fungsi reproduksi sudah biasa, namun kondisinya belum aman dan juga belum sehat.
Lalu selanjutnya adalah permasalahan kesehatan reproduksi, adalah masalah gizi. Banyak remaja-remaja di Indonesia mengalami anemia dan tentunya sangat memprihatinkan. Adapun masalah gizi yang lainnya seperti yang pertama, obesitas atau badan gemuk, yang kedua anemia karena kurang zat besi, dan yang ketiga kurangnya energi kronis. Lalu, permasalahan kesehatan reproduksi lainnya yang pertama adalah masalah seks dan kesehatan seksualitas. Perkembangan seksual pada remaja ditandai dengan matangnya organ reproduksi, di mana perempuan mengalami menstruasi dan laki-laki mengalami mimpi basah. Maka sejak itu, fungsi reproduksinya bekerja dengan segala konsekuensinya, ketidaksiapan remaja menghadapi perubahan-perubahan dalam dirinya. Termasuk diantaranya menerima kenyataan dorongan seks mulai meningkat dan sulit dikendalikan sering kurang dipahami oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nilai dan norma yang ada tidak jarang menyebabkan konflik yang khas remaja, misalnya masalah masturbasi, di sisi lain ada dorongan seksual namun di sisi lain ada larangan agama. Akibatnya tidak sedikit remaja pria yang mempunyai masalah dengan masturbasi, hal ini dapat diperburuk dengan terbatasnya akses remaja memperoleh informasi seks yang benar dan lengkap. Nah, permasalahan kesehatan reproduksi remaja, beberapa masalah kesehatan reproduksi remaja adalah kehamilan, aborsi yang tidak aman, infeksi menular seksual, sunat perempuan, dan ada pun faktor yang berperan besar dalam masalah kesehatan reproduksi remaja ini adalah faktor sosial dan juga budaya. Nah, upaya bidan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja, yang pertama itu, oleh karena itu, peran bidan dalam menghadapi masalah ini adalah mencegah semakin tingginya angka infeksi yang menular seksual atau IMS dengan cara konseling, pelaksanaan praktis upaya preventif, dilakukan dengan meningkatkan hubungan remaja dengan lingkungan keluarganya, memberikan pendidikan seksual yang sehat, mengikut sertakan pada semua kegiatan yang proaktif, menganjurkan untuk menggunakan metode pada keluarga berencana atau KB. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan alat reproduksi remaja sehingga tidak terjadinya akibat buruk dan dapat meneruskan serta menurunkan generasi yang tangguh bila nanti berkeluarga. Baik, nah untuk selanjutnya adalah pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi pada remaja. Teman-teman boleh dilihat hal yang penting yang harus diketahui pada remaja yaitu pemeliharaan alat reproduksi, lalu resiko melakukan seks bebas sebelum nikah dan terjadinya penyakit menular seksual. Adapun resiko melakukan seks bebas sebelum menikah yaitu yang pertama, kehamilan yang tidak direncanakan. Lalu yang kedua dampak pada kesehatan, ibu dan janinnya, dan yang ketiga dampak mental. Lalu di sini juga, beberapa penyakit infeksi menular seksual yang terdiri atas HIV atau AIDS, gonore, sifilis, lalu ada herpes genital. Nah, di sini juga terdapat cara merawat organ reproduksi. Yang pertama, pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Lalu menggunakan celana dalam berbahan dan menyerap keringat. Lalu, gunakan handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab, dan juga tidak bau. Untuk laki-laki dianjurkan untuk sunat atau hitan, atau agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Lalu pada perempuan, setelah buang air kecil, cara membersihkan kemaluan yaitu mencebok dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Baik, edukasi, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.